Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Skala Digital Solution. Dimanapun dan kapanpun sahabat menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat undangan custom dengan kertas PC Aster ya, 150 gram. Namun sebelum lanjut videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bantu kami untuk terus maju dan berkembang agar kami juga lebih termotivasi untuk memberikan info-info menarik seputar dunia percetakan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut kepada bagaimana cara pembuatannya, kita akan ulas sedikit bagaimana karakteristik dari undangan ini ya. Tentunya dari kertas PC Aster 150 gram ini. Oke, kita buka undangannya dulu ya. Ini adalah contoh yang sudah jadi yang telah kita bikin ya. Kebetulan kita sedang mendapat proyek pembuatan undangan ini sekitar 100 piece ya. Seperti ini. Untuk dari karakter kertasnya itu lumayan tipis ya, 150 gram, tapi tipis dari kertasnya PC Aster ini itu memiliki kekakuan yang cukup kaku ya. Jadi tidak terlalu lemes kertasnya. Jadi untuk undangan itu bisa dikatakan cukup meski bahannya tipis karena dia memiliki tekstur yang kaku ya. Dan ini adalah contoh undangan yang telah kita cetak menggunakan PC Aster 150 gram ukuran F4. Jadi dua undangan ya. Jadi dua undangan dan bolak-balik. Dua muka ya. Nanti kita akan kupas bagaimana cara menyetingnya biar bisa print dengan printer biasa dan bagaimana biar bolak-baliknya bisa pas. Kurang lebih seperti ini, dan kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita potong. Seperti itu ya teman-teman. Untuk ukurannya, karena ini undangan untuk anak-anak, jadi anak yang mengundang untuk teman-temannya, jadi undangan ini saya bikin kecil, jadi sekitar 10 cm kali 14 ya. Ini lebarnya 10, jadi kalau ditarik lebar untuk satu kertas A4 itu kita dapat ukuran 20 cm, dan ke bawahnya adalah 14 ya. 14,5 saya bikin, jadi kalau ditarik lebar ke bawah atau panjang ke bawah itu sekitar 28 atau 29, jadi panjang totalnya 29. Jadi cukup untuk di satu kertas F4 itu jadi dua undangan ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menyetingnya di aplikasi. Saya menggunakan CorelDRAW X7 ya. Kita setting bagaimana caranya seperti undangan biasa. Teman-teman harus mendesain dulu, desain dari muka per muka ya, dari halaman depan, halaman belakang, halaman isi tengah, halaman samping ya, seperti itu ya. Nah, ini di sini saya setting itu mendesain satu-satu menggunakan warna hitam putih sebagai desainnya ya. Jadi tidak terlalu banyak warna sehingga lebih menghemat untuk tintanya ya. Nah, ini adalah contoh men-setting agar bisa bolak-balik dan tidak melenceng jauh ukurannya ya. Yang jelas teman-teman, kuncinya adalah menggunakan center of page. Nah, itu harus di tengah dan juga ukurannya juga harus sama, antara halaman depan dan halaman belakang itu harus sama. Itu teman-teman bisa ukur dengan ukuran yang ada di atas itu, yang berapa sentinya itu harus diukur di situ. Misal 10 cm halaman depan, halaman belakang pun juga harus sama 10 cm. Panjang ke bawahnya misal 14 cm, itu halaman belakang juga harus sama 14 cm. Terus bagaimana center of page-nya? Untuk center of page-nya itu teman-teman tinggal nanti setelah disetting keseluruhan, kiranya sudah penuh di kertas, berarti kan sudah dua undangan. Nah, kita duplikat dulu. Nah, ini pakainya transformasi ya.
Nah, ini untuk transformasi di Docker, kemudian transformation position. Nah, teman-teman di select dulu yang mau di copy. Nah, terus pakai yang itu yang sebelah kanan. Nah, yang ini. Nah, klik apply satu. Nah, ini udah. Nah, ini kan posisinya masih belum tengah. Nanti kita akan tempatkan di tengah ya. Kemudian ini satu lagi yang bagian belakang juga di copy menjadi dua. Nah, ini juga belum center, belum tengah. Nah, caranya adalah diklik semua terus di group. Ctrl G, group, terus kemudian diklik P. P itu adalah shortcut untuk center of page. Nah, kemudian halaman 2 juga sama, diklik keseluruhan terus di group, kemudian diklik P di keyboard. Nah, center of page. Nah, sehingga garis potong yang ujung itu harus ketemu dengan garis potong ujung yang halaman depan. Nah, itu kan halaman 1 dan 2 udah sama ya. Bolak-baliknya udah pas. Nah, nanti kalau kita cetak bolak-balik secara manual itu insya Allah udah tidak melenceng jauh ya. Kalaupun melenceng 1 mili 2 mili itu karena pengaruh printer, penarik printer karena manual, jadi mungkin tidak bisa pas. Tapi insya Allah pas karena saya sudah melakukan dan hasilnya lumayan oke sih. Ini untuk setting bolak-baliknya ya. Untuk pencetakannya juga karena manual, jadi cetak pack 1 dulu semua. Nah, kemudian baru dicetak pack 2-nya ya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika men-setting ukuran kertas di printer properties ini juga harus sama ya, ukurannya harus disamakan dengan yang ada di Corel 21,5 dikali 330, itu juga harus sama ukurannya. Jangan sampai berbeda, kalau berbeda itu jelas akan melenceng hasil cetaknya ya. Kemudian saya menggunakan kertas standar dan kualitas standar, hanya saja catatannya adalah kita harus cek nozzle dulu, nozzle-nya itu harus rapat. Kalau semisal hasilnya cek nozzle tidak rapat, itu maka hasilnya akan bergaris ya. Ya, kita print pack 1 dulu. Kita coba lihat hasilnya. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini kertas PC Asternya saya beli di toko ATK ya. Sebenarnya ada PC Aster yang lebih tebal yang 200 gram, itu biasanya tidak dijual dalam bentuk pak-pakan, tapi dijualnya bentuk lembaran dan harus dipotong manual ya. Oke, kita tunggu cetaknya ya. Ini halaman 1 dulu karena kita cetaknya manual ya. Oke, udah mulai keluar. Ini untuk kertas PC 150 gram dengan settingan plain paper atau kertas standar dan settingan quality-nya yang standar ya. Namun dengan catatan cek nozzle-nya harus rapat, harus tidak ada yang miss ya. Kalau ada yang miss, otomatis hasilnya akan bergaris. Kita lihat hasilnya. Lumayan oke sih, cukup karena ini juga tidak terlalu banyak menggunakan warna ya, jadi sangat aman untuk undangan yang cukup simple. Hasilnya sih lumayan. Kemudian untuk cetak halaman keduanya kita balik, yang kepalanya menjadi di bawah dan dibalik yang putih yang dicetak ya, jangan sampai terbalik. Yang bagian kepalanya yang di bawah kemudian dibalik. Nah, kemudian kita print kembali pack 2-nya ya. Untuk di sini tinggal mengganti pack. Untuk printer properties semuanya harusnya masih sama karena baru saja kita mencetak dengan settingan ini, maka hasil settingannya masih ada. Kita tinggal mengganti pack 2-nya saja. Seperti itu. Oke, kita tunggu hasil printnya ya. Apakah ujung-ujungnya akan bertemu atau akan melenceng? Kita cek. Di sini saya menggunakan printer Epson L3110 ya, dengan tinta original atau tinta dye. Jika ingin lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa mengganti tinta dye-nya itu dengan tinta yang merek lokal atau bukan merek original ya. Tentunya dengan kualitas yang teman-teman harus pertimbangkan juga. Oke, ini hasilnya udah keluar ya, kita cek. Nah, untuk mengeceknya kita harus
terawang di tempat yang lebih terang ya, di tempat yang bercahaya dan lebih terang. Dan untuk memastikannya nanti kita harus memotong. Nah, kalau setelah dipotong itu akan ketahuan hasilnya pas atau tidaknya ya. Seperti itu. Ini overall hasilnya cukup bagus dengan settingan standar, cukup untuk komersil ya, sangat cukup. Oke, kita coba potong hasilnya. Apakah sesuai untuk cetak bolak-baliknya? Di sini saya menggunakan paper trimmer atau pemotong kertas ya, ukuran A3. Kalau teman-teman tidak memiliki alat potong ini, teman-teman bisa menggunakan penggaris, gunting atau apapun. Yang jelas dengan paper trimmer ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam memotong sesuatu atau kertas yang lurus-lurus seperti ini, itu akan sangat mudah ya. Lebih mudah dan lebih cepat, lebih efisien, tidak memerlukan banyak tenaga. Tapi jika teman-teman belum memiliki pakai penggaris dan cutter sih sudah cukup, sudah sangat cukup, karena hanya untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, ini sudah kita potong. Kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, itu. Untuk bagian belakang itu sangat presisi dan sangat pas ya. Coba kita lipat apakah garis tengahnya bertemu ya. Nah, ini. Nah, kan hasilnya sangat worth it lah ya. Nah, teman-teman bisa mencoba membuat undangan ini di rumah dengan printer seadanya ya. Printer Epson, Canon dan apapun, yang penting untuk men-setting dan mencetaknya teman-teman tahu caranya ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk acara pribadi atau dikomersilkan pun juga bisa ya. Oke, cukup sekian video dari kami. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.